Sebetulnya kalau kita lihat dari paparan yang diberikan oleh Jeremy Powell barusan, terutama minggu lalu waktu hari Kamis, beliau mengatakan bahwa 50 basis point is on the table. Jadi itu jelas sudah bahwa Bank Sentral Amerika sudah memproyeksikan bahwa memang 50 basis ini ada di dalam agenda mereka untuk pertemuan tanggal 5 Mei ini. Dan itu menjadi sangat menarik karena memang sebelumnya kalau kita lihat dan kita mundur misalnya ke tahun lalu, sebetulnya Fed yang memang masih agak pelan, boleh dibilang nggak ahead the curve juga, bahkan mereka masih membicarakan tapering off dan sebagainya. Tetapi memang dengan adanya pembukaan ekonomi, kita lihat memang secara keseluruhan akhirnya mendorong inflasi secara global juga meningkat. Dan ini juga kita lihat di Amerika Serikat yang akhirnya inflasi Amerika Serikat terakhir mencapai 8,5%. Itu yang menjadi salah satu pemicu, terutama bagi Bank Sentral Amerika Serikat untuk menyesuaikan. Belum lagi memang di dalam member, terutama kalau kita lihat ada salah satu member daripada Fed yang namanya James Bullard itu secara tegas beliau mengatakan bahwa actually 75 basis point itu harusnya on the table. Walaupun kalau kita lihat hampir yang lain semuanya seperti Jeremy Powell maupun governor yang lain rata-rata masih netral, tetapi memang salah satu yang Bullard ini memang mengatakan bahwa harusnya Bank Sentral Amerika lebih cepat menyesuaikan diri, terutama memang dengan adanya pembukaan ekonomi yang akhirnya menyebabkan peningkatan terutama di dalam inflasi. Dan ini memang jelas terutama untuk Indonesia, kita tinggal 1 minggu saja beraktivitas minggu ini, sehingga kalau kita nanti masuk sesudah cuti lebaran yang merupakan tanggal 9 Mei, berarti memang keputusan sudah ada. Dan itu menyebabkan akhirnya kalau kita lihat across the board hari ini terutama memang ada pressure terutama di dolar rupiah maupun di SBN kita, tetapi sejauh ini kita lihat bahwa ini masih fenomena yang wajar juga karena memang sebetulnya sudah dikomunikasikan. Memang 50 basis point ini artinya kan sebenarnya market sudah price in gitu. Tapi kalau 75 basis point sebesar apa risikonya juga untuk pasar keuangan Indonesia? Karena kalau kita lihat rupiah sendiri hari ini juga sudah mulai tertekan. Ke Pak Banjaran terlebih dahulu. Ya memang sebetulnya, resiko ini akan semakin meningkat dengan peningkatan, Fed rate yang lebih agresif ya. Mau tidak mau aliran modal asing ini akan keluar dari negara berkembang termasuk Indonesia, sering meningkatnya imbal hasil instrumen pasar keuangan seperti US Treasury dan meningkatnya daya tarik pasar keuangan AS. Tetapi memang kalau kita lihat, dari pergerakan beberapa mata uang domestik beberapa di negara ASEAN itu sendiri, kita juga lihat di Singapura, Thailand, Filipina ini sudah menunjukkan tren pelemahan di tengah pengumuman kenaikan SFR. Kalau untuk posisi Indonesia, sebatas kalau misalnya dari, fixed income saya relatifly kan, kepemilikan asing tidak sebesar dulu, sudah di bawah 20%, dibanding dengan era taper tantrum taper tantrum itu sendiri di beberapa tahun belakang. Tapi kalau dilihat dari sisi kurs mungkin akan ada tekanan di sini dan mungkin harus kita pantau lebih lanjut. Tapi kembali lagi, posisi ini sendiri masih spekulatif melihat memang, dari konsensus yang ada, dari suara yang ada di board itu sendiri, FOMC tidak akan, serta-merta, melebihi dari apa yang sudah disampaikan dari Jerome Powell. Karena memang sampai sekarang Jerome Powell ini komunikasinya relatively efektif dan, bisa dibilang lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Jadi kami melihat credibility dari apa yang disampaikan Jerome Powell dari, meeting ataupun wawancara yang tadi sempat ditampilkan ini masih kredibel. Jadi mungkin saya masih tetap, ekspektasinya masih 50 basis point. Baik, kita beralih ke Pak Birger. Pak Birger, kalau sekarang saja ini rupiah sudah tertekan hingga 14.400-an. Worst skenario-nya kalau memang ternyata The Fed menaikkan hingga 75 basis point, ini rupiah akan ada di range berapa? Baik, mestinya sih kalau kita lihat yang sudah-sudah, terutama dari komunikasi yang disampaikan oleh Bank Sentral Amerika Serikat, harusnya mereka tidak akan serta-merta menaikkan lebih daripada 50 basis menurut saya. Karena memang kita melihat komunikasi yang disampaikan ini sebetulnya sudah ada dari tahun lalu di first quarter di 2021. Jeremy Powell juga sudah secara berhati-hati mengatakan bahwa mereka memang melihat inflasi yang ada, waktu itu malah kata-kata inflasinya itu masih transitory, tetapi memang akhirnya dihilangkan sewaktu akhir tahun. Tetapi memang apa yang dikatakan beliau bahwa memang mereka melihat bahwa memang dengan adanya pembukaan ekonomi, likuiditas di pasar juga harus dikurangi memang dengan pandemi yang sudah semakin membaik. Jadi otomatis ada peningkatan terutama di dalam inflasi.